Bikonya, assalamualaikum semuanya. Halo Sobat Nadira, halo Sobat Sabun, halo teman-teman semuanya di seluruh dunia ini, di seluruh Indonesia ini. Hari ini aku mau bikin suatu klarifikasi bahwa kayaknya aku sama Nalendra sudah tidak bisa berlanjut lagi. Sebetulnya soal nyaman ada nyaman, sampai aku kenalin orang tua aku ke Nalendra gitu kan. Dan kita berlanjut tanpa ada masalah di awal. Nah, sekarang aku cuma pengen cerita ke teman-teman semuanya kalau ada satu masalah di mana aku kecewa. Aku kecewa banget karena jadi gini ceritanya. Waktu Nalendra 1 bulan di Jogja, di mana awal tahun itu, dia nggak ketemu aku. Nah, terus datang ke Jakarta ketemu aku. Dia kasih perhiasan, mungkin teman-teman tahu ya kontennya kayak gimana ya, teman-teman lihat. Nah, aku shock, aku kaget, aku bilang wah Nalendra baik banget, romantis banget, luar biasa banget, cowok idaman banget. Karena aku suka yang surprise gitu kan, nggak bahagia. Sampai akhirnya aku telepon mama aku, mama, adik aku, pertama sih adik aku sama Angga, gue dikasih kalung loh sama Nalendra, gila dia baik banget ya, baik banget. Gak nyangka loh dia kayak gini gitu. Ada beberapa orang yang ngejelekin dia tuh aku nggak percaya, karena buktinya tuh dia ke aku baik, masa kayak gitu, padahal ke aku baik gitu loh. Tapi pas lama kelamaan, aku bukan sombong, aku bukan matre, aku juga tidak berharap apapun dari dia. Jadi lama-kelamaan si kalung itu berubah jadi putih. Terus gatel-gatel, leher aku tuh gatel-gatel. Makanya kenapa teman-teman tanya aku nggak pernah pakai kalungnya lagi, karena memang gatel-gatel. Aku emang alergian orangnya. Nah, aku udah bilang ke mama aku, mama, aku udah kasih kalung loh sama Nalendra. Nenek, aku dikasih kalung loh sama Nalendra, gila baik banget ya gitu kan. Dan ternyata kalung itu palsu. Jadi soalnya gatel. Aku bilang gini ke Nalendra, aku tidak berharap apapun. Aku tidak berharap apapun sama kamu ya Nalendra. Aku tidak minta apapun dari kamu. Buat apa gitu? Itu mah soal ngasih, saling memberi mah itu mah hak kamu gitu ya. Tapi tolonglah jangan kasih aku yang kayak gitu loh, karena kan kamu nggak tahu aku alergian atau enggak. Dan yang paling sedihnya tuh aku udah bilang sama mama aku udah bilang sama keluarga aku seneng banget gitu loh kan, sampai wah Nalendra baik banget gitu. Tapi ternyata kalungnya palsu. Aku udah tanya sama Nalendra, ini emas bukan? Terus Nalendra bilang ini emas, katanya ini emas. Enggak gitu. Nalendra ini emas bukan? Kalau bukan emas aku nggak mau pakai, soalnya aku alergian. Aku bilang gitu. Terus kata dia emas kok, ada saksinya enggak gitu kan. Terus pas aku pakai ternyata kan bukan gitu kan. Yang ya aku tanya sama Nalendra barusan. Aku telepon, dia bilang ya dia chat aku chat dia, aku telepon dulu, tapi aku lupa telepon apa ya tadi. Aku bilang, "Mas, aku bercanda, Nalendra, kamu kasih emas ke aku. Kamu bukan kasih emas ke aku," kata aku. "Kamu kasih palsu ya, ini aku alergian tahu," aku bilang gitu. Mas Bang, Mas Parjo, Mas apa, aku masih bercanda sama dia gitu kan. Terus akhirnya dia bilang, aku bilang emas. Aku bilang emas kok, ada Angga saksinya, kamu bilang emas, kata aku. Iya, tapi waktu itu aku bilang
pas dilepas katanya, enggak, aku enggak gitu berarti ini emas dong, ya kan? Dan akhirnya aku pakai lagi tuh perhiasan, ya kan? Nah di sini teman-teman, aku bukan matre, aku bukan minta apapun sama Nalendra, aku sudah punya kok. Jadi jangan beranggapan aku matre, jangan beranggapan aku ini berakhir gara-gara cuman perkara perhiasan. Aku udahan karena yang ngajak udahan itu Nalendra. Jadi aku chat sama Nalendra, ini ada chatnya sama Nalendra. Aku bilang, lain kali jangan kayak gitu, bilang Mas, aku bukan mau dikasih kok sama kamu, cuma pas kamu kasih aku seneng dan bilang ke orang-orang dan mama. Terus aku bikin alergi aku nggak suka kamu bohongin aku. Kalau mau tuh bilang ini tuh aksesoris. Aku bilang kayak gitu. Aku bisa kalau mau bikin konten atau gimana gitu loh, biar enak gitu loh ngomongnya. Udah, kata dia, udahlah Dio, kita mungkin udah nggak jodoh, maaf ya. Ya udah, kalau mau kamu kayak gitu sama-sama. Aku bukan mau apa-apa dari kamu, tapi tolong jujur dan jangan bohong, nggak baik. Aku ngomong soal materi dan lain-lain itu mah bercanda, nggak serius ya teman-teman. Aku tuh kalau bilang yang di konten nikah, kalau nikah mau itu mau ini, aku nggak serius, itu aku bercanda kok. Aku kerja, aku cari uang dari umur 16 tahun buat bahagiain keluarga aku, buat bahagiain diri aku sendiri. Jadi nggak butuh kalau kamu mau kayak gini, nggak usah bohong sama aku, karena dibohongin itu nggak enak. Aku kecewa banget. Mama aku udah seneng banget, nenek aku udah seneng banget, sampai nenek aku bilang, coba mana lihat perhiasannya, gitu kan. Kalau kamu jadi aku, gimana rasanya? Mama aku aja tuh sampai kecewa. Ya, aku kenalin ke mama, aku kenalin ke keluarga aku. Ya, setidaknya jangan ngebohong lah, Nalendra. Ya, belajar lebih baik lagi. Nalendra masih lebih muda dari aku jauh. Jangan anggap aku juga kayak aku dikasih gini juga lah, udah gimana gitu. Jangan kayak gitu juga, karena aku selama ini juga menghargai kamu juga menghargai aku. Terima kasih selama ini sudah menemani aku hampir 2 bulan tepatnya. Dan kalau teman-teman, dan dia bilang gini, kalau nanti aku kasih beneran semua orang sudah baper, karena semua orang baper. Aku bilang semua orang sudah baper ketika aku nggak pakai perhiasan dari kamu. Orang nanya, kalian nanya kan mana kalungnya, kalian nanya kan mana cincinnya. Itu karena gatel guys. Maaf, bukan sombong, kan kulit manusia beda-beda. Dan teman-teman, aku sama mama aku bukan melihat dari materi. Jujur aku mah bilang sama mama, Mah, kalau suatu hari nanti aku nikah, aku ingin laki-laki pilihan aku. Soal materi, aku bisa berusaha sendiri, aku bisa berjuang. Selama kaki aku bisa melangkah, tangan aku bisa meraih, aku akan berdiri sendiri, aku akan berjalan, aku akan mencari rezeki. Mama aku juga bukan mikir soal materi, tapi sekarang mama aku kecewa sama sikapnya Nalendra. Karena orang tua mana yang nggak menganggap anaknya itu seperti perhiasan. Tapi kenapa lo tidak menghargai gue di sini? Kenapa harus bohong? Coba jujur juga nggak dosa kok, jujur. Teman-teman, tadi awalnya aku nelpon sama Nalendra bukan mau minta putus atau apapun.
aku cuman kayak bercanda juga, klarifikasi gitu, kayak bahwa nggak usah ngasih coba jujur. Tapi ternyata dia yang minta putus hubungan sama aku. Dari kalian juga, aku sering baca komen kalian, tapi aku kadang sabar dengan komen-komen kalian. Memang ada beberapa yang pro kontra. Mungkin kalian akan berpikir cuma ketimbang kayak gitu aja udahan. Yang minta udahan bukan aku kok, Nalendra. Dan dia nggak mau minta maaf. Aku chat kok, susah ya minta maaf sama aku gara-gara gitu. Sebaiknya ya nggak usah bohong, karena aku nggak suka dibohongin. Dari konten-konten dia, kalau dia lagi ngeprank taksi, ada yang bilang jelek, ada yang bilang gak apa-apa. Aku gak pernah kayak komen, aku biarin aja. Tapi kalau aku bikin konten sama orang lain, kalian yang ngujat aku, kalian yang jelekin aku, karena memang mungkin image aku jelek kali ya. Tapi jangan ngejudge orang sembarangan lah, tolong. Kalian tidak tahu di belakang aku bagaimana kan, Nalendra bagaimana. Aku nggak jelekin Nalendra, Nalendra baik. Tapi perempuan mana yang tidak kecewa dan sakit hati kalau digituin, kalau dibohongin. Dia anggap aku apa, dan juga dianya ngerasa nggak bersalah. Nggak ada. Mungkin susah kali buat Nalendra buat bilang maaf ya. Tapi anyway guys, terpulang kepada kalian, mau apa maksudnya, mau ngejudge aku apa di sini. Udah dia berbohong, dia tanpa merasa bersalah, dia malah udahan. Dia bukan minta maaf sama aku, harusnya dia minta maaf dong. Harusnya dia minta maaf. Dan ini malah, ya udah mungkin kita nggak jodoh, dia bilang gitu. Padahal aku chatnya baik-baik, aku nggak ada chat aneh-aneh. Ya mungkin udah nggak cocok aja. Tapi ya sebenarnya lebih ke mungkin mama aku juga lebih kecewa ya. Mama aku udah seneng, udah ceritakan segala sesuatu, aku cerita ke mama. Mungkin mama aku udah seneng aja. Itu sih, karena mama aku selalu bilang kalau anak aku sakit hati, mama lebih sakit hati, berarti mama aku lebih sakit hati lagi. Oke, netizen kayak gitu aja. Pokoknya Sobat Nadira, aku sama Nalendra sudah selesai karena dia yang mau, dia yang ingin. Dia langsung udahan karena dia keras kepala. Harusnya ya, kalau aku jadi dia, aku akan minta maaf. Dia langsung bilang kita bukan jodoh, terima kasih buat selama ini.
dan terpulang sama kalian mau nganggap aku matre apa gitu dari kasus ini. Yang pasti aku bukan matre, yang pasti aku bukan mau apa-apa kok dari dia. Aku udah bilang aku nggak minta apa-apa, aku kerja, aku cari uang sendiri, aku punya uang sendiri, aku bisa beli perhiasan sendiri, bisa banget. Jadi ya gitu aja. Makasih buat sobat Nadira, mohon maaf karena nggak bisa lama lanjut, mohon maaf nggak bisa nyenengin kalian semua, mohon maaf juga buat Nalendra jika aku ada salah di saat aku di Bandung, di sini Nalendranya di Jakarta, jadi kita nggak bisa ketemu, jadi kita berpisah lewat sini saja. Makasih selama ini sudah bantu. Mungkin ada juga netizen yang bilang, kalau ada juga satu netizen bilang Diora tanpa Nalendra bukan apa-apa. Yang mesti kamu tahu, kamu tidak pernah tahu prosesnya hidup aku seperti apa. Ya, buat yang ngomong gitu. Dan buat netizen-netizen yang lainnya, aku minta doanya aja, semoga dapetin. Aku nggak minta dapetin yang lebih baik lagi, udahlah. Aku mau kerja aja, fokus kerja buat keluarga aku, buat masa depan aku. Semoga teman-teman bisa memaklumi kisah ini. Thank you. Assalamualaikum.